Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi minggu lalu tentang iman kepada hari kiamat. Nah, tentunya pada pertemuan kemarin ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana istilah-istilah dan juga pengertian-pengertian tentang hari kiamat, bahkan tanda-tanda hari kiamat itu, baik kiamat sughra maupun kiamat kubra. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut ya. Kita nanti akan mengenal hari-hari selain hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, nanti akan ada hari-hari. Nah, nama-nama hari dari nama-nama hari dalam hari kiamat itu. Nah, tentunya di sini langsung saja pada pokok pembahasan. Yang pertama adalah alur kehidupan manusia. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan, namun akan saya ulas kembali ya, saya ulang kembali. Di dalam hidup kita itu ada yang namanya kehidupan di dunia. Nah, kita sekarang ada di sini. Hidup kita ada di dunia sekarang. Di muka bumi ini kita berpijak, dan disinilah kita ya, kita dalam keadaan bagaimana sesuai dengan skenario yang kita lalui bersama ya. Apakah kita itu menjadi orang yang baik di mata Allah atau sebaliknya. Nah, tentunya di sini di dunia ini semuanya ada ya. Baik buruk yang ada di dunia nanti kita akan pertanggungjawabkan ya. Di mana? Ya, nanti ini. Nah, di dunia inilah nanti apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup akan dipertanggungjawabkan ketika nanti sudah kiamat datang. Nah, ketika pas kita sudah di dunia, nantinya kita akan meninggal. Ingat, kita akan meninggal dunia. Kapan kita juga tidak tahu. Nah, ketika pas kita meninggal dunia, kita akan dimasukkan ke dalam alam barzah. Disinilah alam kubur. Nah, alam kubur inilah tempat orang-orang yang sudah meninggal dunia ditampung, ditaruh di alam barzah, di alam kubur, sambil menunggu kiamat datang. Nah, ketika pas kiamat datang ya, maka semua makhluk Allah termasuk manusia akan dikumpulkan ya, kumpulkan ke ini di yaumul ba'ats ya. Ini yaumul ba'ats, hari penantian, terus dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, semua makhluk akan dipertanggungjawabkan ya, dikumpulkan di padang mahsyar, semua makhluknya Allah termasuk manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Yaitu untuk dihisab, dipertanggungjawabkan ya, mempertanggungjawabkan amal baiknya dan amal buruknya. Nah, setelah dihisab nantinya ya akan dimizan, ditimbang amal baik dan amal buruknya. Apakah amal baiknya lebih baik, lebih banyak, atau amal buruknya lebih banyak, atau sebaliknya. Ketika pas amal baiknya itu lebih berat dibanding amal buruknya, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jika amal buruknya lebih besar atau lebih berat banding amal baiknya, maka akan masukkan dalam neraka. Nah, pilihan kita dalam hidup di dunia itu hanya dua, pilih surga apa pilih neraka. Nah, kalau kita pilih surga ya kita harus sekarang ini mempersiapkan diri, yaitu dengan beramal soleh, berbuat baik pada sesama itu. Nah, kalau kita dalam dunia ini ya selalu berbuat buruk, berbuat hal-hal yang tercela, mencuri, berbohong, tidak pernah mengerjakan sholat, membangkang perintah orang tua,
ya, berbuat buruk, intinya berzina dan sebagainya, maka ya ini tempat kita, neraka. Ini salah satunya, sudah kelihatan. Ya makanya kita wajib mengimani dan wajib mengetahui dan wajib memahami makna dari sebuah kehidupan yang ada di dunia ini. Makanya hidup dunia itu hanya sementara. Yang paling lama dan yang selamanya itu yang paling kita nanti itu adalah hidup di akhirat, yaitu pilihan kita adalah di surga. Bagaimana nantinya kita di surga itu harus melewati rintangan-rintangan yang berat juga, karena surganya Allah itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang suka berzina. Nah, orang-orang yang suka berzina akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, nah mari kita mengenal apa itu yaumul ba'ats, apa itu padang mahsyar, apa itu hisab, dan apa itu mizan. Nah, di sini ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan ya. Kalau dibilang yaumul ba'ats itu adalah hari kebangkitan, mohon maaf tadi ada beberapa hal yang mungkin dalam penjelasan kurang begitu memahami anak-anak. Yaumul ba'ats ini hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat kubro. Nah, ini semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya itu yang meninggal dunia akan dibangkitkan, ya, dihidupkan kembali. Terus yang kedua, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, maksudnya hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan Allah mengenai amalan-amalan yang dikerjakan selama hidupnya di mana? Di dunia. Itu nanti dikumpulkan menjadi satu di padang mahsyar. Terus ada yang melihat hari perhitungan segala amal manusia selama hidup di dunia ini akan dihitung dulu, entah itu menggunakan apa. Kita juga wajib mengimani dan wajib mengetahuinya, ya, dan benar-benar kita harus meyakini bahwasanya itu nantinya di dalam hari kiamat nanti pasti akan ada yaumul hisab, nah, hari dimana kita itu diperhitungkan segala amal kita. Terus yang terakhir yaitu yaumul mizan, yaitu timbangan amal, maksudnya ada setiap manusia akan diperiksa dan dihitung amal perbuatannya untuk diketahui apakah amal baiknya lebih banyak atau amal buruknya lebih sedikit atau sebaliknya. Terus surga, salah satu di antara pokok keyakinan muslim adalah mengimani keberadaan surga dan neraka. Kita wajib mengimani adanya surga dan neraka. Kalau kita itu hidup di dunia itu pasti ada yang namanya buruk dan baik. Nah, baik buruknya di dunia pun ada yang buruk, ada juga yang baik. Nah, surganya Allah itu sangat indah. Bahkan kalau kita melihat itu, kalau di dunia ini, kalau kalian melihat suatu hal yang paling menakjubkan dalam mata yang kita lihat, ya, pegunungan yang indah, mungkin suatu hal tempat wisata yang paling indah yang pernah kalian temui, yaitu adalah sekecil tanda atau sekecil kebesaran Allah, ya, sekecil itulah salah satu surganya Allah, ya. Sangat indah sekali, melebihi yang ada di dunia nih. Neraka, hal yang tempat yang paling serendah-rendahnya. Nah, kalau kita itu nanti berbuat buruk, maka akan ditempatkan ke dalam neraka ini, neraka jahanam atau neraka apa, ya. Tuh. Firman Allah, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang kafir, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Nah, ini berarti surganya Allah itu tidak jauh beda dengan yang ada di dunia. Namun di sini perbedaannya adalah sangatlah indah intinya, ya. Ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Berarti surga itu juga ada sungai-sungai sama dengan yang ada di muka bumi, namun tempatnya pun juga kita kalau kita bayangkan di tempat yang paling indah yang ada di dunia ini, yaitu salah satu hal terkecil, tempat sebagian kecil yang ada di surga, ya, seperti itu. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 24 sampai 25 itu sudah disebutkan. Nah, kalau di neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir yang menyekutukan Allah, yang berbuat buruk selama hidup di dunia. Jelas mengimani bahwa surga dan neraka telah diciptakan dan keduanya saat ini telah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Nah,
semuanya kan sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang beramal soleh dan mereka yang berbuat buruk selama hidupnya di dunia. Nah, Allah berfirman, yang telah disediakan untuk orang yang bertakwa, yang telah disediakan untuk orang yang kafir. Ini surganya Allah, surat Al-Imran ayat 133 dan surat Al-Imran ayat 31. Surga untuk orang yang bertakwa, neraka untuk orang yang kafir. Nah, sekarang kita harus berbenah. Kita itu orang yang bertakwa apa orang yang tak bertakwa? Nah, kalau orang bilang kafir, nah kafir ini maknanya luas, ya. Orang yang bertakwa pun juga maknanya luas. Orang yang bertakwa yang bagaimana? Orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, kalau kita manusia itu kadang ada yang kadang mengerjakan perintah Allah, kadang lupa, yaitu nah mujahadah di nafsi. Makanya kalau kita itu dalam hidup manusia, hidup pasti ada salahnya, ya. Jarang sholat pun kita juga tidak sekhusyuk istiqomah orang-orang yang bertakwa, yang menjadi pilihan-pilihan Allah. Kita itu hanya orang yang biasa, kita hanya bisa semampu kita sholat. Yang penting kita telah melaksanakan tugas-tugas kita sebagaimana perintah Allah, yaitu sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat. Karena apa? Sholat itu menjadi salah satu amalan yang pertama nanti akan dihisab, ya. Jika sholat itu baik, maka amalan-amalan baik yang lain pun juga akan mengikuti. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang kafir. Salah satunya bisa menyekutukan Allah. Kita itu mempercayai bahwasanya ada Tuhan selain Allah, itu salah, ya. Itu sangat salah, itu namanya kafir. Selain itu kita tidak boleh ini murtad. Bahasa murtad itu adalah orang yang berpindah agama dari Islam ke keyakinan yang lain. Nah, itu salah satunya. Itu termasuk salah satu orang yang kafir. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, ada yang mengatakan orang yang keluar keluar agama Islam itu darahnya atau orangnya boleh dibunuh. Nah, sampai hal seperti itu. Bahwasanya apa? Keyakinan itu tidak boleh kita goyah, ya. Memang di Indonesia itu diakui banyak agama, namun yang harus kita yakini bahwasanya adalah agama Islam. Biarlah ada agama Hindu, agama Buddha, kita wajib untuk bertoleransi antara sesama, tidak boleh saling bermusuhan, ya. Kita hidup berdampingan. Sampai-sampai pernah salah satu tokoh dia nasional mengatakan bahwasanya jangan sampai kita itu beradu keyakinan, ya. Beradu keyakinan dalam hal beradu agama, mana agama yang baik, mana agama yang kurang baik atau yang tidak baik. Semua agama menurut keyakinannya masing-masing itu baik di matanya masing-masing. Nah, kita tidak boleh agama Islam itu baik, lebih baik dibanding agama yang lain. Kita harus menghormati agama yang lain. Nah, kita yang penting berbuat baik kepada sesama tanpa memandang agamanya apa, ya. Kita harus berbuat baik kepada sesama, itu jangan sampai kita itu pilah-pilah atau memilih, oh itu agamanya Hindu, kita tidak boleh menolongnya. Jangan begitu. Kita hidup berdampingan. Di lingkungan kita itu banyak orang yang beragama lain. Kita harus saling bertoleransi antara sesama. Insya Allah sampai tokoh nasional tersebut, ya, Gus Dur itu mengatakan, jika kamu berbuat baik bersama, orang lain tidak akan mengatakan apa agama, yang penting kamu itu menjadi orang yang baik. Itu aja udah, ya. Nah, berikutnya penanaman surga. Di sini surga itu al-jannah dalam segi bahasa Arab, ya, yang artinya adalah kebun. Nah, dalam bahasa kebun, ya, di dalamnya terdapat pepohonan. Surga adalah suatu tempat yang nikmat, yang menyenangkan, yang disediakan bagi orang yang bertakwa dan beramal soleh. Jelas sudah di sini, ya, orang yang bertakwa dan beramal soleh. Nah, silakan kalian kembali kepada diri kalian masing-masing. Apakah kalian sudah menjadi orang-orang yang termasuk orang yang bertakwa dan beramal soleh? Jika belum, maka mulailah dari sekarang untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Caranya apa? Yaitu caranya dengan melaksanakan sholat 5 waktu, berbuat baik kepada sesama, dan tidak pernah mengerjakan larangan Allah. Sedangkan neraka, nah ini sebelum neraka
di sini ada yang namanya tingkatan surga. Surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Nanti kita juga ditaruh di tingkatan yang mana. Jadi ada sub-subnya. Di sini ada yang namanya Darussalam, negeri keselamatan. Lihat dalam surat Al-Yunus ayat 25, ada Darul Khuld, negeri yang kekal. Surat Al-Khawf ayat 34, Jannatul Naim, ya, surga yang penuh kenikmatan. Dalam surat Al-Luqman ayat 8, surat Al-Firdaus. Ini surga Al-Firdaus juga ada dalam surah Al-Kahfi ayat 108, dan surga Ma'wa, surga Ad, dan surga Darul Muqamah. Nah, kita nanti ditaruh di mana di antara ini? Nah, kalau kita itu orang-orang yang walinya Allah, yang kekasih Allah, itu pasti akan ditaruh yang paling atas, yaitu Darussalam, ya. Atau mungkin ditaruh di mana kita juga tidak tahu. Yang penting kita itu berbuat baik pada sesama, selalu menjalankan perintah Allah agar kita itu menjadi satu bagian ini pilihannya Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Surga Firdaus, ya, terbuat dari bata perak, bata emas, bata perata yakut, dan bata permata zabarzah, lantai kasturi. Ini untuk mereka yang berjuang di jalan Allah, yang jihad. Nah, ini ya, untuk yang berjihad di jalan Allah. Insya Allah ini tempatnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, itu tempatnya adalah surga Al-Firdaus. Nah, sekarang itu banyak sekali orang yang berjihad di jalan Allah mengatakan padahal kenyataannya tidak. Nah, contoh halnya seperti orang yang bunuh diri, ya, seperti kayak bom, bunuh diri, ya, ngebom orang yang tidak bersalah sampai meninggal dunia, itu sebenarnya salah. Nah, dalam jiwanya itu berjihad, padahal tidak sebenarnya. Nah, yang jihad itu benar-benar berjuang di jalan Allah, ya. Contoh ketika kalian mengamalkan ilmu agamanya Allah, ya, di tengah-tengah perjalanan ternyata kalian itu ada orang yang mungkin tidak suka terus membunuh kalian. So, kalian masih salah satu orang yang mati syahid, ya, berjihad di jalan Allah, dan kalian menjadi salah satu tempat ini, sudah pasti sudah surga Firdaus ini milik kamu. Nah, makanya kita harus bertakwa agar kita mendapatkan sebagian dari surganya Allah. Ini surga Firdaus. Yang nomor 2, surga Darussalam, terbuat dari permata yakut merah. Untuk mereka yang suka melakukan sholat, menyempurnakan sholat dan menyempurnakan wudhu terhadap sholatnya, ini surga Darussalam. Bagi orang yang melaksanakan sholat, ya, tidak pernah lalai dalam sholat, akan ditaruh di surganya Darussalam, ya, surga Darussalam. Terus surga Al-Ma'wa, permata zarbazah hijau. Ini bagi mereka yang menunaikan zakat, sedekah, dan infak. Ini suka zakat dan suka bersedekah dan infak kepada fakir miskin, anak yatim, panti jompo, ini akan ditaruh ke dalam surga Al-Ma'wa. Terus surga Al-Khuldi, terbuat dari mata marjan kuning. Ini untuk yang berbuat baik, menyuruh kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Ini yang suka memberikan, suka berdakwah kepada sesama, kepada teman, ya, untuk berbuat baik, untuk berbuat baik kepada sesama dan mencegah perbuatan yang mungkar. Itu salah satunya insya Allah akan ditempatkan dalam surganya Allah, yaitu surga Al-Khuldi. Yang nomor 5 yaitu, ya, yang nomor 5 surga An-Naim, terbuat dari perak putih, untuk mereka yang tidak diperbudakkan hawa nafsu. Ini salah satunya adalah orang yang bisa menjaga hawa nafsunya. Dia tidak terlalu cinta pada dunia, gemerlapnya dunia itu biasa saja. Termasuk orang yang zuhud, ya. Zuhud itu adalah orang-orang yang tidak terlalu bernafsu akan adanya dunia ini. Jadi dunia ini kan bersifat sementara. Dia juga orang tersebut itu tidak terlalu mengejar dunia. Yang dia kejar itu hanyalah surganya Allah atau alam akhirat. Insya Allah akan ditempatkan dalam surganya An-Naim. Ada surga Al-Darul Muqamah, emas merah, terbuat dari emas merah, untuk mereka yang melakukan ibadah haji dan umroh karena Allah. Dan di sini kan banyak sekali orang-orang yang ibadah haji, apakah hajinya itu mabrur atau tidak kita juga tidak tahu. Yang mengetahui adalah Allah, ya. Wallahu a'lam. Yang penting kalau kita ibadah haji nantinya, semoga kalian semuanya yang melihat video ini bisa berangkat haji,
ya bisa ke tanah suci ya Mekah sana, dan bisa berangkat haji dengan ikhlas, atau mungkin bisa umroh di sana ya ke rumahnya Allah sana dan dengan ikhlas dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ya ini janjinya Allah adalah surga Darul Muqamah. Terus surga Al-Adn terbuat dari mutiara besar, durot putih mutiara. Untuk siapa? Untuk mereka yang memejamkan matanya dari yang haram dan melakukan kebaikan. Ketika pas melihat suatu hal yang haram menurut mereka, dia akan memejamkan matanya. Nah, kita aja kalau lihat orang yang mungkin terlalu memakai pakaian yang agak terbuka, mata kita bukanlah memejamkan mata, memalingkan kepala, maka kita itu melebarkan mata. Ini yang salah. Nah, kita harus benar-benar membalikkan jangan sampai kita itu jadi orang-orang yang suka mata keranjang dan sebagainya. Dan kita harus selalu melakukan kebaikan ya kepada sama diri kita, kepada orang lain, kepada keluarga, semuanya, teman kita. Insya Allah akan menjadikan surga Al-Adn. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Nanti akan saya gambarkan surga dan kenikmatannya di pertemuan berikutnya. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya ya. Dan jangan lupa share ya, komen, subscribe yang belum, dan semoga Allah selalu dalam ridho ya, kita selalu dalam ridhonya Allah, dan Allah selalu menjaga kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.